Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah, sehat Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia sehat walafiat sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Dan alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru yang karena pada pelajaran sebelumnya kita sudah tuntas mengkaji pelajaran 4 sehingga hari ini kita bisa masuk ke pelajaran yang kelima. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah dengan sabar membimbing umat manusia untuk bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ibu Bapak sekalian, ini pelajaran kita yang kelima. Ini adalah bacaan yang paling populer. Ya, paling populer di antara yang ada, itu yang akan kita pelajari sekarang. Judulnya adalah Al-Fatihah. Nah, itu judulnya adalah Al-Fatihah. Ini insya Allah Ibu Bapak juga sudah terbiasa membacanya, dan saya juga menduga bahwa Ibu Bapak sekalian mungkin saja sudah banyak yang memahami arti. Karena itu mudah-mudahan apa yang Ibu Bapak sudah, apapun yang Ibu Bapak sudah kuasai, mudah-mudahan bisa menjadi penambah dalam membantu kita memahami aspek bahasa yang akan kita dalami dari surah Al-Fatihah yang menjadi kajian kita pada Ayo kita lanjutkan ya pelajaran kita, Ibu Bapak sekalian. Apa judulnya? Al-Fatihah. Ya, baik. Kalau melihat ciri-ciri lahiriah yang ada pada kata ini, kira-kira ini bentuk berapa, Ibu Bapak sekalian? Bentuk ketiga, Pak Guru. Oke, bagus. Yang lain, apa sepaham? Satu pemahaman dengan Pak Sutari, ini adalah bentuk 3. Ya, baik. Yang lain bagaimana? Semua sepaham ini adalah bentuk 3. Alif di depan Pak Guru bentuk 5. Ya, ada yang bentuk 5, tadi ada yang menduga bentuk 3, ada yang menduga bentuk 5, ada lagi yang lain kah? Mungkin ada yang menduga bentuk 1 mungkin. Bentuk 4, Pak Guru. Bentuk 4, baik. Mungkin yang lain mungkin nih masih ada pilihan, apa mungkin bentuk 1, apa mungkin bentuk 2, apa mungkin bentuk yang lainnya. Nah, baik. Ibu Bapak sekalian, ya, ini ada kesulitan ya untuk menghitung berapa jumlahnya. Itu ada berapa jumlahnya, misalnya menduga bentuk 3 ada berapa orang, bentuk 4 berapa orang, karena kita nggak bisa lihat langsung ya. Tapi saya coba ya Ibu Bapak sekalian angkat tangan ya, angkat tangan. Ya, semua angkat tangan ketika saya mengatakan
bentuk 3 gitu ya. Ada bentuk 3, berapa orang? Coba ya. Kita lihat. Yang menduga Al-Fatihah adalah bentuk 3, berapa orang? Coba angkat tangannya. Coba saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bagus. Ada 7 orang ya. Bentuk 3 sama dengan 7. Kita lanjut berikutnya. Yang menduga ini adalah bentuk 4. Mohon angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, ada 3 orang. Peminatnya tidak sebanyak yang tadi ya. Bentuk 4 ada 3 orang. Nah, sekarang yang terakhir yang menduga ini adalah bentuk 5. Berapa orang? 1, 1, 1, 1. Aku sayang ibu. Ini Pak Freddy ini satu-satunya orang yang sayang kepada ibu. Cuman sendiri ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi 7, gitu ya. 7, kemudian 3, kemudian 1. 7, 3, 1. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat ya. Mau dari 3 dulu, baru ke 5, atau dari 5 baru ke 3 nih, untuk mengkonfirmasi alasannya. 5 dulu baru ke 3. Oke, Pak. Kita ke 5 dulu, baru ke 3. Pak Freddy, apa yang menjadikan Bapak menduga bahwa ini adalah bentuk 5? Karena melihat ciri bentuk 5 itu ada alif di awal kata. Saya melihatnya ada alif di depan, jadi 5. Gitu. Oke, bagus. Ada alasannya. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang menduga ini adalah bentuk 4. Dari mana ada dugaan begitu? Iya, naik turun. Naik turun. Ada Naik turun. ada alif di baris kedua. Apa maksudnya Bu Yanti naik turun? Itu apa? Alim, alim. Kan itu naik turun. Alfa. Oh, gitu. Oh, Fatih. Oh, ada naik turunnya ya, ada naik turunnya. Fatih. Oke, bagus ya. Ada naik turunnya. Siapa lagi tadi yang menduga ini bentuk 4? Mungkin saja alasannya. Mungkin saja akan alasannya beda. Tadi ada 3 orang yang menduga ini adalah bentuk 4. Ada alif di baris kedua, Pak Guru. Ada alif di baris kedua. Hah? Iya, Gimana Bu Erna? Ada alif di? Alif di baris kedua. Huruf kedua. Ada alif di huruf kedua. Ini kan Ya. ini yang maksud Ibu ini, huruf kedua itu ini. Bukan huruf keempat, maaf, karena alif lam itu kan bisa tidak ditiadakan gitu ya. Oh, maksudnya alif lam ini apa tadi? Alif lam ini apa tadi, Bu? Bisa tidak pokok. Oh, bukan tidak pokok. Jadi dia bisa ada, bisa tidak, gitu ya. Ya. Oke, baik. Kita tutup ya kalau begitu ya. Kita tutup. Anggap tidak ada alnya. Oke, kemudian berikutnya gimana, Bu? Jadi fa alif, jadi baris ke. Ya, baik ya. Kata Bu Yanti tadi naik turun. Kata Bu Erna ada alif urutan kedua. Baik ya. Ada alif urutan kedua. Maka kalau ini supaya Bu Erna dan Bu Yanti ini sama-sama kita hargai pendapatnya, maka alif naik turun. Nah, gitu ya. Ya, alif kedua lalu naik turun. Bagus. Satu lagi yang menduga ini tadi bentuk 4. Apa ciri yang terlihat? Saya, Guru. Siapa? Saya. Bu Hermawati. Gimana, Bu, cara memahami menduga bahwa ini bentuk 4? Iya, ada alif di huruf kedua. Alif lam sama tak di akhir kata. Iya, wih, banyak ya. Ada alif lam di awal, ada alif urutan kedua, naik turun, ada tak marbutoh di terakhir. Wah, ini luar biasa nih. Per 3
masing-masing ada alasannya. Oke, terima kasih. Sekarang yang paling bontot, yang menduga Al-Fatihah adalah bentuk 3. Apakah ciri yang dijadikan sebagai patokan? Ini kan yang lain nih, silakan. Pak Sutari, apa? Alasan yang untuk ciri kelihatannya adalah al. Kalau alnya, kalau alnya misalnya tadi dihilangkan bisa kok, ada nggak ada? Ya nggak selalu sih. Kalau seandainya al tidak ada, paling tidak ada tak marbutoh di akhir. Itulah itu ya. alasan saya bahwa itu adalah sebagai kata benda atau bentuk 3. Iya, bagus ya. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Bu Rahmadini, apa? Sama atau ada bedanya dengan yang Pak Sutari? Hadir Pak Guru. Sama atau beda alasannya? Bentuk kerja ketiga kan karena diawali dengan alif, terus ada kasroh, diakhiri dengan tak marbutoh. Oke, baik. Berikutnya, Bu Komaria, apa? Penanda yang dijadikan patokan menduga ini bentuk 3. Sama pakai Pak Sutari, ada al dan tak marbutoh. Juga kalau diartikan ini artinya kan pembukaan, jadi kata kerja yang dibendakan. Pembukaan berapa, Bu? Artinya. Nah, berikutnya, Bu Trimurni, silakan. Apa tadi alasannya? Karena ada kata A pembukaannya. Iya, oke, bagus. Karena ada kata al katanya. Ya, baik. Berikutnya Bu Ambar, gimana Pak Yu? Nggak beda jauh dengan Pak Sutari dan Bu Komaria. Ada tak marbutoh, ada al, terus bisa berarti perbal yang dibendakan. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Bu Dokter Mute yang imut-imut dan cantik. Amin. Alasannya Pak ada alif lam. Kalau alif lam itu kan diikuti bentuk 3 dan 4. Tapi karena ini ada tanda-tandanya bentuknya bentuk 3, maka ini bentuk 3 Pak. Alif lam diikuti bentuk 3. Oke, bagus. Oke, itu ya tadi ya. Di sini penanda khusus bentuk 3. Kalau al kan tadi kata Ibu bisa 3, bisa 4 dong, gitu kan. Nggak bisa kita jadikan patokan. Kita tutup ya. Itu kan nasibnya sama juga dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu bisa 3, bisa 4 kan ilmunya begitu. Yang pasti tak marbutoh itu tidak ada di bentuk 1, tidak ada di bentuk 2, tidak ada di bentuk 5, sehingga Pak Freddy dengan sendiri sebenarnya itu sudah gugur dugaan tadi. Pak Freddy gugur dugaannya karena 2 hal. Yang pertama tadi Pak Freddy cuma lihat alifnya, tidak lihat lam temennya. Gitu ya Pak Freddy, ini sama dengan nasib apa Bu Dokter ada atau Bu Dokter ya waktu itu ya. Alif. Tapi ingat ada temennya. Kalau lihat alif lamnya itu kemungkinan 3, kemungkinan 4 sehingga dia tidak kuat-kuat amat. Kalau melihat tak marbutohnya itu juga bisa 3, bisa juga 4 sehingga tidak kuat-kuat amat. Tapi kalau tadi Bu Komariah mengatakan arti itu kagak kelihatan. Arti itu kagak kelihatan. Beda kalau kita pertanyaannya begini. Kalau artinya demikian, kira-kira bentuk berapa? Beda cerita. Ya, Bu Komariah. Baik. Silakan teman-teman dari itu ya. Pak Febri, Bu Ati, Bu Nur Ismawati juga tadi sama menduga ini adalah bentuk 3. Tapi jangan lagi ya, jangan lagi menjadikan alasan alif lam dengan tak marbutoh karena bentuk 3 bentuk 4 bisa al, bisa tak marbutoh. Ayo, siapa yang belum? Dari yang 7 orang tadi. Tapi jangan pakai al dan tak marbutoh lagi ya. Ada? Tahu Pak.
Baik. Berarti ciri Pak Guru, berarti cirinya ya, kalau sudah dihilangi alnya sama tak marbutohnya, yang muncul adalah alif di kedua. Coba kita lihat ya. Jadi tadi ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, berdasarkan ilmu yang kita beberapa kali ulang bahwa itu tidak usah dilihat sebagai penentu akhir. Oke? Karena itu baru mengantarkan kita ke ini aja, pintu gerbang. Baru mengantarkan kita kepada pintu gerbang. Silakan lihat yang masih tersisa, itu aja. Yang masih tersisa, itu aja. Kira-kira itu bentuk berapa? Oh, bentuk 4, Pak. 4, Pak Guru. Soalnya ada yang pertama, Pak-nya 4, Pak Guru. Ada alif kedua. Kasroh. Jadi begitu ya. Ini adalah bentuk 4. Ada alif urutan kedua, naik turun. Ya, itu tadi kita hormati sang juara tadi ya, sang juara itu ada alif urutan kedua, naik turun. Nah, itu sebagai penanda kuat, itu adalah bentuk 4. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Nah, setelah menyadari itu ya, ini kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Ya. Tadi Bu Kokom sempat berucap apa tadi makna kata ini, Bu? Pembukaan. Bagus. Nah, coba kita pahami dengan ilmu kita ya. Kita pahami dengan ilmu kita. Apa ilmu yang bisa kita pahami dengan modal yang sudah kita pelajari di sini? Bentuk berapa tadi? Bentuk 4. Bentuk 4. Kata Bu Kokom, pembukaan. Pembukaan itu kata dasar atau kata yang sudah berimbuhan? Ada imbuhannya. Iya. Dasarnya apa? Buka. Buka. Kalau begitu kita gabungkan sekarang. Makna dasar kita gabungkan dengan makna yang terkait dengan bentuk. Gitu. Jadi maknanya apa kalau begitu? Pembuka. Apa? Pembuka. Yang membuka. Pembuka. Iya, bagus. Pembuka atau yang membuka. Coba Ibu Bapak sekalian, surat pembuka di dalam Al-Quran namanya apa? Al-Fatihah. Ih, cocok ya. Penutupnya apa? Surat penutupnya apa? An-Nas. Nah, surat penutupnya adalah An-Nas. Yang membuka, surat yang membuka Al-Quran surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Saya sih sama jawabannya. Surat pembuka adalah Al-Fatihah. Yang membuka juga namanya surat Al-Fatihah. Sebab kalau Al-Fatihah belum tidak bisa ke Al-Baqarah. Karena yang membukanya adalah Al-Fatihah. Begitu. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian ya. Yang tadi Bu Kokom bukan berarti keliru. Ilmu kita belum nyampe ke situ. Ya, ilmu kita belum nyampe ke situ. Itu ilmunya tingkat tinggi. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kita baca sama-sama ya Ibu Bapak sekalian. Kita baca sama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, baik. Amin. Amin. Silakan Ibu Bapak sekalian diamati lagi ya, diamati lagi. Tuh, baris demi baris, kalimat demi kalimat, kata demi kata, potong demi potong. Kalau ada yang belum terpahami, silakan disampaikan. Kalau ada yang menjadi tanda tanya, silakan disampaikan. Ada? Ada. Al-alamin. Iya, bagus. Apalagi yang lain? Alhamdulillah. Iya, baik. Apalagi yang lain? Lillahi ma Robbi, bedanya apa, Pak? Apa, Bu? Lillahi dan Robbi. Lillahi dan Robbi. Maliki, Pak Guru. Oke, baik. Yang lain? Siratal mustaqim. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Wa iyyaka nasta'in. Baik. Maghdubi. Maghdubi. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Anamta. Waladdallin. Waladdallin. Iya, bagus. Walanya juga. Walanya juga. Walanya udah Pak. Dolin. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Nah. Baik. Anamta, Pak. Anamta. Iya, baik. Sudah? Baik, mari kita bahas ibu-ibu, bapak sekalian ya. Kita bahas. Nanti ibu-ibu, bapak sekalian, apa yang kita hasilkan dari diskusi ini hendaknya kita jadikan sebagai landasan untuk memahami pelajaran kita. Apa yang kita pahami untuk menjadi pelajaran kita bersama. Nanti kita akan lihat pada sesi berbagi pemahaman. Apakah ibu bapak termasuk orang yang punya toleransi tingkat tinggi, mengakomodir hasil pemahaman teman, ataukah ibu bapak termasuk orang yang terkategorikan orang garis keras. Garis keras itu gimana karakternya? Hanya pendapat dia saja. Walaupun tadi sudah didiskusikan, dia tidak akan mengambil pendapat dari orang lain. Itu garis keras. Gitu. Baik, mari kita lanjutkan ya. Nah, yang tadi bertanya apa bedanya lillahi dengan Robbi? Apa masih ada pertanyaan itu?
Masih ada pertanyaan terkait dengan itu? Bedanya lillahi dengan Robbi? Alhamdulillah, sudah tidak ada lagi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tadi ada yang bertanya al-alamin. Apakah masih menjadi pertanyaan kata itu? Ya. Silakan yang masih ada kesulitan di dalam memahami al-alamin, silakan diaktifkan mikrofonnya. Salah. Iya, masih ada, Pak. Iya, baik. Mari kita coba pahami ya, bermodalkan ilmu yang kita miliki. Itu menurut Bu Yanti tunggal apa jamak itu, Bu? Jamak. Bagus, jamak ya. Ya nun ya. Iya. Nah, sekarang coba Ibu tutup itu ya nunnya. Ya nun. Maka yang tersisa apa, Bu? Al-alami. Ya. Coba diwakofkan akhirnya apa jadinya? Al-alim. Lebih teliti lagi, Bu. Al-alam. Iya. Kalau Ibu baca al-alam, apa masih belum paham? Alam ilmu ya berarti ya. Ilmu. Oke, bagus. Nah, coba sekarang kita tutup alif lamnya ya. Karena namanya alif lam itu kan ilmu kita apa? Ilmu kita ya. Ilmu kita apa terkait dengan alif lam? Tidak ada. Ilmu kita terhadap apa ya maksudnya? Yang pernah kita pelajari, itu kan namanya ilmu. Ilmu kita tentang alif lam apa? Bukan kata dasar. Oke, apalagi yang pernah kita pelajari tentang al. Ini tidak cinta produk dalam negeri ini. Kalau begini mah maunya produk luar negeri aja. Yang pernah kita pelajari tentang al adalah ada atau tidak dia tidak mengubah arti. Oh, ya. Jadi sama artinya kita mengatakan al-alam dengan alam. Alam. Oh nah, coba. Apa istilahnya serapan itu dari bahasa. Jadi apa maknanya kalau begitu, Bu Yanti? Jadi alam. Bagus, tapi banyak. Gimana jadinya bahasa Indonesianya? Alam, bahasa Indonesia. Banyak. Alam, betul. Tapi banyak. Ibu ada ide? Alam, tapi banyak. Alam semesta apa? Bagaimana? Nah, pinter tuh kan. Alam. Kalau semesta alam, salah ya Pak Guru? Alam semesta atau semesta alam tuh dibalik itu nggak cocok ya. Emang Ibu harus, ini kecenderungannya udah terlalu sering belajar sama Ustaz ya. Jadi sebentar-bentar nanya salah benar, seperti belajar fikih. Belajar bahasa mah nggak begitu atuh Bu, belajar bahasa. Coba Ibu ulangi pertanyaan tadi. Nggak usah pakai pertanyaannya benar atau salah. Coba bertanya. Coba. Apakah apa ya mestinya ya berarti katanya ini pertanyaannya tidak boleh pakai kata benar atau salah. Coba, tapi bertanya seperti yang tadi Ibu tanyakan. Apakah alam semesta atau semesta alam? Bertanya, tapi tidak boleh mengatakan benar atau salah. Coba. Apakah alam semesta atau semesta alam? Begitu tuh kan enak, Bu. Kalau Ibu nanya itu. Apakah? Ya. Apakah apa maksud Ibu? Apa? Berarti ingat nggak boleh pakai benar salah ya. Yang enak didengar tuh. Nah, pinter tuh. Alam semesta. Alam semesta. Coba Ibu nanya sekarang, pakai tadi itu. Mana yang lebih enak? Gitu, coba nanya. Mana yang lebih enak
alam semesta atau semesta alam? Iya, kan enak begitu kan? Yang mana Ibu nanti kalau ibu begitu kan enak. Tinggal kita bilang, di perasaan ibu yang mana? Alam semesta. Udah, selesai urusan. Jadi bukan soal benar salah. Maka saya bilang ini, ibu kita ini kelamaan gaul sama ustaz ini. Dikit-dikit benar, dikit-dikit salah. Belajar bahasa juga benar atau salah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, mari kita lihat berikutnya Ibu Bapak sekalian. Yang tadi bertanya ya, yang tadi bertanya tentang apa? Tentang an'amta. Masih enggak gitu ya? Masih enggak jadi pertanyaan sekarang an'amta? Masih. Bagus. Coba kita lihat ya. Gitu ya. Kira-kira itu ada berapa huruf, Bu? An'amta. An'amta. Ada 2 huruf ya? Coba dilihat lagi. Mungkin ditambah mungkin kacamatanya. Masa 2 huruf. Soalnya ada domirnya di belakang tak itu. Kalau apa istilah Bapak potong bebek angsa. Ya, enggak dulu. Enggak. Oh. An'amta. Satu huruf. Ibu. Enggak sih, 1, 2, 3, 4, 5. Bener, Ibu. Itu nyebut satu huruf. Enggak, bukan. Ada, harusnya kan huruf dasar tuh 3, Pak. 3. Oke, bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Kan ini 5. Tadi pertanyaannya, itu ada berapa huruf? Ada 5. Bagus. 2, 3, Coba 4, 5. kurangi 1 ya. Coba kurangi 1. Coba kurangi 1. Mana kira-kira yang mau dikurangi? An'am. 1 dikurangi. Dikurangi 1, yang mau dikurangi 1 tak. Tak yang mana? Tak kan cuma 1 di belakang. Oke, bagus. Ya, Ibu mengatakan di belakang. Nah, begini maksud saya ya. Begini maksud saya. Kalau tak di belakang itu Ibu punya ilmu nggak? Tak di belakang itu maknanya apa? Itu domir ya, Pak? Enggak, kita mah enggak begitu ilmu kita di sini. Yang namanya domir kita di sini adalah huwa, hu, hum, ana, ya. Ana, i, nahnuna, antaka, antum, kum. Itu yang kita sebut domir di kita di sini. Apa ilmunya terkait dengan tak? Kalau tak, apa ya? An'amta. Kalau hilang. Kalau alif, kalau hamzah, maksudnya hamzah, gimana Pak Guru? Hamzah. Hamzahnya mau dikurangi? Iya, misalnya dikurangi. Oke, boleh. Ya mana aja boleh ya, mana aja boleh. Nah, coba lihat sekarang. Kalau hamzahnya tidak ikut serta, ya, kalau hamzahnya tidak ikut serta, maka yang tersisa apa itu? Kalau dilatinkan, huruf apa saja? Oh, berarti kalau misalnya alifnya dihilangkan, hamzahnya dihilangkan, taknya dihilangkan, jadi na'am gitu ya, Pak Guru? Na'am. Ibu lebih cepat dari yang saya duga. Makanya tidak nyambung ya, jadinya tidak nyambung. Tadi saya kan tadi bertanya begini, Ibu tadi awalnya mau menghilangkan tak. Saya tanya, saya bukan mengatakan silahkan dihilangkan, saya tanya, Ibu kalau ada tak di akhir ilmunya apa? Ibu nggak jawab. Ibu bilangnya domir, tapi saya ingatkan kembali yang kita sebut dengan domir kalau kita di sini adalah huwa, hum, ana, ya,
Nahnuna, antaka, antumkum. Itu yang namanya domir. Nah, ibu nggak jawab. Ibu langsung mengatakan hamzah. Lalu saya tanya, oh jadi ibu mau menghilangkan hamzah? Iya, kata ibu. Oke, berarti hamzah lah yang kita hilangi. Kok bisa ibu jadi dua-duanya yang dihilangkan? Nah, cepat banget berpikirnya. Nah, maka saya mengatakan tadi, kalau hamzahnya yang kita hilangkan, maka yang tersisa huruf apa, Bu? Itu kata saya. Coba ditulis Latin. Naam tak. Huruf Latin, Ibu Solihah. Huruf Latin. Huruf Latin jadi nun. Nggak ada huruf nun dalam huruf Latin. Huruf Latinnya apa? Nah. Ya itu ya, Ibu pakai nalar, Ibu pakai nalar gitu. Kalau itu hurufnya yang dilihat ya, Ibu, hurufnya yang dilihat. Kalau itu berubah jadi huruf Latin, maka yang tersisa huruf apa? Huruf nun, ain, mim, dan ta. Itu yang dimaksud Pak Guru. Kalau yang huruf Latin, N, A, M, T. N terus? N, A, N, satu, kalau A apa Pak? Tulisannya A. Eng. Ibu, Ibu tahu nggak ini Bu? Itu maklum, tulisan Latinnya apa? Bahasa Arab maklum, tulisan Latinnya apa? Maklum, M A K L U M. Iya, bagus. Kalau huruf Arabnya apa? Maklum. Maklum, mim, Q. Masa ada Q dalam huruf Arab? Apa? Q apa? Q. Nggak kebayang Ibu tulisannya. Maklum itu tulisannya nggak paham, nggak kebayang. Mim, kok, la. Iya, ini artinya Ibu tidak terbayang. Kita pernah belajar dulu, Ibu. Ini kita orang Indonesia bilang harap maklum, ya harap maklum tulisannya begini. Kalau tulisan Arabnya begini, tuh. Mim, kok, mim. Itu berarti kurang titik 2 Pak ini. Kok. Maflun. Oh, maklum. Iya. Terus Pak Guru? Ibu, ingat kita pernah belajar ini belum? Pernah. Oke, bagus. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira huruf K ini dari mana itu? Yang ditulis dalam huruf Latin jadi K, Arabnya huruf apa? K hurufnya dari Qaf. Kelihatannya harus ditambah kacamatanya, Bu. Di situ nggak ada kopnya, Bu. Kok, apa kok? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bu. Kenapa? Maklum, kok, ya huruf kok. Pak kok iya. itu Pak. Kelihatannya masih sibuk dengan pikiran sendiri. Jadi ini Bu, hurufnya adalah pertama mim, kedua ain, kemudian lam, kemudian waw, kemudian mim. Nggak ada huruf kok di situ. Oh, saya pikir itu ada apa? Jangan dipikirkan terus. Ini Ibu kurang memperhatikan. Bentuknya begitu kayak kepala apa? Kepala fa atau kok gitu Pak. Itu fa atau kop itu ada telurnya, Bu. Oh gitu. Fa dengan kop itu ada telurnya. Kalau fa ada telur 1 di atas, kalau kof itu ada telur 2 di atas. Telur 2, ya maklum. Ya, terus yang ini? Nah, jadi pertanyaannya begini tadi. Ini di Indonesia kan ada huruf K-nya. Kira-kira huruf K di Indonesia itu kalau dari huruf Arabnya itu huruf apa? Ain. Oke, bagus. Nah, coba lakukan sekarang. Ini ada ain. Kalau ditulis dengan huruf Latin bisa jadi K, jadi huruf K. Iya, nah jadi K begitu. Lama ceritanya ya. Nggak apa-apa ya.
Ibu bapak sekalian, kalau ada yang mau jalan pintas, langsung saja buka buku, langsung saja buka kamus, lalu coba dipahami. Oke, berikutnya setelah K apa Bu? Mim. Ya kan, Pak Guru? Mim. Kan huruf Latin, Bu. Ma. M. Oke, bagus. M. Terus Sama setelah itu, huruf apa? T. Oke, baik. Nah, coba Ibu kalau dapat SMS tulisannya begini, kira-kira bacanya apa? Nikmat ya. Oke, pinter. Aduh, gak kebayang Pak Guru. Hah? Masa sih? Gak kebayang. Oh, nikmat gitu ya. Masa nggak kebayang? Gak terbayang sama saya. Kalau sekarang gimana ceritanya? Masuk akal kan? Bagus. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Berarti Ibu Bapak sekalian, di dalam ungkapan an'amta itu ada makna dasar nikmat. Nikmat an'amta. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, Bu Yanti. Kita lanjutkan. Pertanyaan tadi, ada tak di kiri. Apa yang kita pahami? Ada tak di kiri. Tak berarti menunjukkan bahwa ada, bukan kata ganti ya. An'amta, kenikmatan. Tak. Yang kita sudah pelajari aja, Bu. Kalau ada tak di kiri, ilmu kita apa? Ilmu kita. Berarti kalau ada tak di kiri berarti ya ilmu kita anta. Iya, begitu. Nah, berarti, maksudnya apa? Maksudnya apa? Tak dan anta itu gimana? Menghubungkan antara tak dengan anta. Tak dan anta kamu ya gitu. Ya gimana? Ngomongnya gitu. Tak, anta. Ngomong jadi kalimat gimana? Kan dapat kata kunci itu. Tak, anta. Itu kalau jadi kalimat gimana jadinya? Anta kalau solaita tak itu berarti dari tak anta. Begitu Pak Guru yang dimaksud, agak paham, nggak paham juga nih. Baik. Kalau baik. Mari saya bantu ya, Bu. Ya. Ilmu kita adalah ada tak di kiri, penanda domir anta dibentuk satu, gitu ilmu kita mah. Betul nggak begitu ilmu kita? Ya, dihidupin dulu. Apa? Betul nggak ilmu kita begitu? Betul, iya. Bagus tuh. Nah, sekarang kalau begitu ya, kalau kita begitu, berarti untuk kata nikmat ini bisa tambahkan kata apa setelah kita memahaminya? Anta, kamu, nikmatmu. Bentuk satu kan tadi katanya. Bentuk satu. Solaita. Jangan ke sono, Bu. Udah dapat ilmunya tadi bahwa ta di sebelah kiri itu penanda domir anta dibentuk satu. Jadi kalau kita sudah menyadari itu, kita kan modal awal kita tadi nikmat. Bisa berkembang menjadi apa kalau sudah menyadari bahwa tak itu menandakan domir anta dibentuk satu. Berarti kamu dari nikmat. Nah, baik. Ibu, ini pinter betul ini sehingga agak susah diajak berpikir lebih rendah lagi. Nikmat baik. Engkau apa gimana Pak Guru? Baik. Ibu Bapak sekalian coba, ini kita tadi sudah sampai pada pemahaman bahwa ini ada tak di sebelah kiri, penanda domir anta dibentuk satu. Kalau begitu kita bisa tambahkan kata apa untuk kata nikmat? Telah.
Udah, itu doang Pak Freddy? Telah engkau. Telah engkau, bagus. Kalau pakai bahasa Indonesia mana? Kalau pakai bahasa Indonesia yang lebih dahulu dikedepankan. Telah kamu. Engkau telah beri nikmat. Ih, loncatnya jauh Bu Dokter, kita baru dapat segitu. Oh, jadi pintar banget. Nah, jadi begini ceritanya tadi Ibu-ibu, Bapak sekalian. Tuh, kalau dapat kita sadari, maka kita akan mengatakan engkau telah. Nah, gitu maksudnya, engkau telah. Telah apa gitu? Telah nikmat. Apa maksudnya? Engkaunya siapa di sini? Engkaunya Allah. Engkau telah nikmat maksudnya apa kepada Allah? Gitu. Maksudnya seperti yang tadi sudah dipotong kompas, langsung disimpulkan oleh Bu Dokter, engkau telah memberi nikmat. Begitu jadinya. Engkau, jadi kata dasarnya nikmat. Engkau telah. Baik Pak Guru, terima kasih. Iya, baik, sama-sama. Ini saya pikir hanya generasi saya yang generasi fast food ya, yang inginnya cepat-cepat gitu. Ternyata generasi tua kita juga emang kecenderungan manusia buru-buru ya, tidak membangun karir dari awal. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Engkau telah memberi nikmat. Nah, sekarang mari kita lihat ya, mari kita lihat kata berikutnya. Yang tadi menanyakan Malik, apakah masih menjadi pertanyaan sekarang? Masih Pak Guru. Baik. Kira-kira itu bentuk berapa itu? Bentuk 4 Pak Guru. Itu 3 pokoknya apa? Dugaannya. Mim, lam, kaf. Kalau ditulis Latin jadinya apa? M. Terus? LK. Coba baca ini, baca SMS. Malik. Mana ada bahasa Indonesia Malik? Melek. Melek. Melek mah bahasa Betawi. Milik. Iya, bagus akhirnya ketemu. Bentuk 4, bagaimana jadinya? Bentuk 4 itu bisa yang, bisa pe. Ya kan? Coba gabungkan. Jadinya yang milik ya. Enak. Pemilik gitu. Bisa pemilik Pak Guru. Milik. Bisa pemilik. Kalau pakai yang jadinya bagaimana? Yang memiliki. Bagus. Yang memiliki. Ya, yang memiliki. Yang memiliki apa di situ? Yang memiliki segalanya, Bu. Mana yang bermakna segalanya? Konteksnya tadi. Yaumiddin, Pak Guru. Yaumiddin itu maknanya segalanya gitu. Kan, Pak Guru. Nah, kalau gitu jangan. Kalau Yaumiddin bukan maknanya segala, jangan disebut segalanya. Yang apa, Guru? Yang memiliki ya, Guru. Kan ini tadi nggak ditanyakan. Tentunya kalau tidak ditanyakan kan asumsi kita kan berarti paham. Ya, Pak Guru. Yaumiddin apa maknanya? Yaumiddin apa? Jadi nggak keren diskusi kita. Tadi nggak ditanyain Yaumiddinnya. Ya, Pak Guru. sampai Yang ditanyakan Maliki doang. Iya, Maliki. Iya, makanya. Karena yang Bapak tanyakan Maliki saja. Kan tadi sudah dapat.
Maknanya kan jadinya pemilik. Lalu kita tanyakan pemilik apa di situ? Kan ungkapannya Malik Yaumiddin. Pemilik apa dia? Milik agama, Pak Guru. Mana yang bermakna agama? Din, Pak Guru. Ad-din. Kalau yaum apa yaum? Yaum artinya bentuk dua, Pak Guru ya? Bukan begitu pertanyaannya. Maknanya apa, bukan bentuk berapa. Maknanya apa? Belum tahu, Pak Guru. Lain kali Ibu Bapak sekalian jangan suka begitu ya. Diberi kesempatan bertanya. Tuh, itu artinya apapun yang Ibu Bapak tidak ketahui, silakan ditanyakan. Supaya tidak terjadi begini. Pada waktunya berbagi, malah baru ketahuan tidak memahami. Oke, nanti dilanjutkan lagi. Saya sudah membantu memahami apa makna kata Malik. Kita lanjutkan berikutnya. Yang tadi bertanya as-sirat masih jadi pertanyaan nggak sekarang? Boleh Pak Guru. Masih? Dijelaskan boleh. Ya, Oke, baik. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Yang bertanya as-sirat bertanya juga tentang ihdina enggak? Tadi saya enggak. Oke, baik. Itu artinya kan asumsinya bahwa Bu Haryanti paham makna ihdina kan? Iya. Iya. Oke, bagus. Disimpan aja, jangan dibilang juga kalau nggak ditanyakan karena nanti ada orang yang tadi bertanya ihdina selain itu. Nah, as-sirat al-mustaqim ini biar gampang ingatnya ya, biar gampang ingatnya kita ambil perpaduan antara kata pertama as-sirat dan kata kedua yaitu al-mustaqim. Ya, dari kata as-sirat ambil ujungnya, dari kata al-mustaqim ambil awalnya, maka kalau digabung jadinya apa Bu Yanti? Kalau digang as-sirat. Jangan ke situ Bu Yanti. Ujung di kata as-sirat dengan awal di kata al-mustaqim. Sudah saya lingkari. Ibu fokus ke situ aja. Iya. Jadi apa bacanya? Tol, sirat. Jangan Bu Yanti, yang saya lingkari aja. Tol, jadi tol. Nah, bagus. Ibu paham tol itu apa? Tol. Nama tol apa? Pak? Jalan tol. Iya udah, tuh udah dikasih tahu tuh. Oh begitu. Oh, ya. Ibu sering kan masuk jalan tol? Iya, pernah. Pernah gitu. Yang Ibu ingat kalau jalan tolnya itu ya, lurus apa meliuk-liuk seperti jalan di bukit, di gunung? Lurus, jalan lurus. Oke, udah ingatan itu aja ya. Berdasarkan pengalaman Bu Yanti, suka atau sering atau pernah naik tol, maka kita akan terbantu untuk mengingat as-siratal mustaqim. Oke ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Yang tadi bertanya wa iyyaka nasta'in, apa masih jadi pertanyaan? Terima kasih. Sudah tidak lagi? Sudah tidak, Pak Guru. Baik. Nah, sekarang yang tadi bertanya ihdina, apa masih jadi pertanyaan? Masih Pak Guru. Bagus. Ini
Ini ya, kita carinya dari sini ya, nanti supaya Ibu kalau ketemu ini, Ibu punya cara untuk mengingatnya, karena kita mau bantu dengan kata-kata dari sumber yang lain. Na'budu apa maknanya, Bu? Karena? Ya karena budu artinya Budu yang ditanya. Yang saya lingkari, Bu, yang saya lingkari. Nak budu. banyak iya. Nggak tahu Pak Guru. Ibu suka begitu deh. Kan Ibu tadi nggak nanya mana nak budu. Kok sekarang ditanya, bilangnya nggak tahu. Nggak gitu nih. Jadi diskusinya nggak berimbang jadinya. Itu apa? Sembah. Nak budu. Apa, Bu? Nak budu sembah bukan Pak Guru. Siapa yang menyembah? Iya. Ingat ya Ibu Bapak sekalian ya, supaya Ibu-ibu Bapak sekalian itu hatinya bisa tulus ikhlas belajar bersama dengan saya. Apapun yang saya tanyakan itu ya, tanyakan itu kan akan mengarahkan Ibu Bapak untuk menjawab apa yang sedang kita ingin pahami. Saya berkeyakinan bahwa banyak orang bertanya bukan karena dia tidak tahu sama sekali, tapi ada kesulitan di dalam memahami apa yang sudah dia miliki. Atau paling tidak ada kesulitan di dalam memahami, mengingat pelajaran yang pernah kita kaji. Seperti Bu Erna ini kan mengalami kesulitan sekarang ini. Nak budu saya nanya, siapa yang menyembah? Iya kanan kita. Oke, bagus. Lalu berikutnya, nasta'in. Apa maknanya nasta'in? Iya karena budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, ini ciri Ibu nggak paham, tapi Ibu ngapal. Ibu ngapal itu cirinya. Oke, baik kalau gitu saya tidak pakai itu ya. Saya tidak pakai itu. Tapi coba Ibu baca ya, coba Ibu baca. Contoh dari pelajaran kita sebelumnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Coba Ibu baca. Nah, di pelajaran kita sebelumnya, Bu, bisa nggak dicari contoh penggunaan arsala di dalam kalimat? Arsala. Pelajaran yang berapa ya Pak Guru? Ini sekarang pelajaran berapa, Bu? 5. Berarti sebelum 5 namanya pelajaran berapa, Bu? 4. Nah, begitu. Saya senang banget kalau begini ditanyain. Pertanyaannya gampang banget. Iya, sudah? Jangan iya karena budu, Bu. Di pelajaran 4 kan ada itu kata arsala. Itu kan. Arsala dari ungkapan Muhammad Rasulullah. Enggak ketemu, Bu? Enggak ketemu, Bu. Nah, coba sekarang. Ibu lihat tanmiyatul mufrodat di pelajaran 4. Mudah-mudahan Ibu sepaham. Satu pemahaman kalau saya mengatakan tanmiyatul mufrodat, Ibu itu mestinya buka ya. Tanmiyatul mufrodat yang pertama apa, Bu? Yang pertama kabir, besar. Allahu Akbar. Nah, begitu.
Allahu Akbar. Oke, baik. Oke, terus tanmiyatul mufradat yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, coba lihat. Itu rasanya bukan begitu itu. Oke, tanmiyatul mufradat berikutnya apa? Yang ketiga. Apa? Hayya ala sholah. Oke, berikutnya yang keempat. Enggak ada, cuma 3. Iya, enggak ada. Enggak ada, cuma 3. Nah, coba kalau begitu begini caranya. Ibu lihat ada tulisan latihan nggak di situ? Ada. Nah, coba baca kalimat sebelum kata latihan. Oh ini baca lagi tasrif di atas. Sebelum itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa shollim alaihi. Ini belum terbiasa baca depan umum ya. Jadi sholli wa sholim jadinya. Sebelum itu. Innallah wa malaikatu. Ya, coba. Ibu di situ ya, mohon maaf Ibu. Di pelajaran 4, Ibu berasa nggak pernah belajar ungkapan arsala yursilu? Iya, lupa. Setelah kata syahida yashhadu. Iya, ada pelajaran lupa. Coba lihat itu. Setelah kata syahida yashhadu. Syahida. Sholat. Yang ini loh Bu, waktu itu kita belajar begini. Ishhad qala Allahu ta'ala. Ishhad bi annana muslimun. Oh iya. Bi annana muslimun ya. Ada ketemu? Ada. Nah, setelah itu coba baca apa berikutnya. Walaji. Nah, itu dia yang tadi dicari-cari. Oh. Coba baca, Bu. Walazi arsala rasuluhu bil huda wadinil haq. Iya, baik. Coba Ibu lihat itu. Bil huda itu berapa kata? Bil huda itu ba alif lam huda. Ibu, tolong itu ya biar ini ya, saya nggak ingin marah ya enggak saya ini, tapi saya ingin menegaskan. Kalau saya mengatakan kata, Ibu fokus ke kata, jangan ke huruf biar komunikasi kita bersambung. Bil huda itu berapa kata? Bil huda itu 1 kata. Ibu suka melupakan masa lalu kita deh. Itu waktu kita belajar, itu 2 kata. Yang pertama adalah bi, yang kedua adalah al-huda. Waktu itu Pak Sutari itu yang nanya. Betul bukan Pak Sutari? Artinya petunjuk. Betul Pak Sutari waktu itu yang nanya Pak Sutari bil huda? Baik Pak Guru. Bukan begitu pertanyaannya. Betul tidak? Oh betul. Nah, gitu kan enak nyambung omongan kita. Jadi apa tuh maknanya bil huda? Petunjuk. Dengan petunjuknya. Kalau bil huda ya dengan petunjuk karena itu kan 2. Iya. Bilnya dengan petunjuk. Iya bagus. Yang bermakna dengan yang mana Bu? Bil. Iya, jangan bil itu mah Ibu. Ini ya belajar alif lamnya masih harus diulangi lagi tuh alif lam syamsiah dan qamariyah. Iya. Bi kan udah pernah belajar kan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, yang bermakna petunjuk apa Bu? Huda. Coba Ibu lihat itu hurufnya apa itu? Huda itu hurufnya huruf apa aja? Ha, dal. Udah itu doang? Iya bagus. Coba Ibu lihat nih, ini hurufnya apa nih? Ha, dal.
ihdi, alif dal, alif ta dal. Sama nggak tadi dengan huruf yang tadi? Urutannya sih nggak boleh beda, urutannya sih boleh beda. Posisi boleh beda sama. Boleh beda posisi. Ya. Petunjuk. Iya, bagus. Ini ada 3 huruf yang sama? Sama ada. Nah, berarti ini artinya sama-sama memiliki makna petunjuk. Bagus. Nah, coba lihat sekarang. Ini bentuk berapa nih? Bentuk berapa? 5, ya. Bentuk 5. Bagus. Kalau sekarang gabungkan, ya, gabungkan. Tadi makna dasarnya apa? Tunjuk-tunjukilah berarti. Nah, bagus. Ada ujungnya nah. Nah. Nah, apa kami. Jadi berarti mananya? Kami. Iya, berarti kalau digabung jadinya? Tunjukilah kami. Kami tunjukilah. Bagus. Tunjukilah kami, benar. Iya, bagus. Gitu. Nah, jangan ini ya, jangan cepat berpindah ke lain hati, tetap fokus ke situ. Apa tadi maknanya? Ihdina? Tunjukilah kami. Bagus. Ini tadi ada bentuk berapa? Bentuk 5, jadi pakai ada berapa? Ada berapa domir di bentuk 5? 5 ada 1. Bu suka lupa masa lalu kita deh. Jadi ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu bapak sekalian, saya pernah mengatakan bahwa untuk belajar bahasa Arab Qurani 1, ibu bapak tidak harus belajar di tempat lain. Tetapi kalau ibu bapak melupakan ilmu yang pernah kita pelajari, resikonya terlalu besar. Iya. Ya? Ya, belum ingat, Pak Guru. Belum ingat. Ya, baik. Ya. Ibu bapak sekalian, tuh, ada berapa domir di bentuk 5 yang sudah kita pelajari? 2. Pak Guru. Dari 2 domir tersebut, di sini yang paling mungkin domir apa? Domir kamu. Anta. Iya, bagus. Jadi kalau itu sudah kita pahami, maka ihdina maknanya apa? Tunjukilah. Tunjukilah kami. Suka begitu. Kita udah bolak-balik nanyain domir, udah ketemu dilepaskan, dicampakkan begitu banget. Aduh, betapa malang nasibmu, domir. Apa tadi domirnya? Anta. Domirnya nahnu. Madini kok bisa begitu? Bentuk 5 itu kan nggak ada domir nahnu, Solihah. Udah anta sama antum aja, Pak Guru. Iya. Sama antum. Kamu udah ya kan tadi sudah. Kan tadi sudah kita kan di bentuk 5, ini kan bentuk 5 kata Bu Erna tadi. Di bentuk 5 ada berapa domir? Ada 2 katanya. Ada 2. Ya. Apa yang 2 itu gitu kan? Ada anta sama antum. Mana yang paling mungkin di sini? Katanya anta. Kalau begitu maknanya apa? Maka maknanya adalah engkau tunjukilah kami, Ibu Bapak sekalian. Apa kesulitannya sampai kepada situ? Ya, Pak Guru. Enggak, bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya, apa kesulitannya sampai ke situ? Jadi untuk memahami. Apa domir itu kan yang di apa yang itu kan ada waw alif, ya kan? Yang atasnya nggak ada, jadi saya pikir itu. Coba Bu Erna saja buka mic-nya, Bu Erna saja. Ya Pak Guru. Gimana tadi? Apa penghalang? Iya tadi Pak Guru nanya domirnya apa? Saya taunya antum. Ternyata kan kalau nggak ada waw alif itu berarti anta. Betul. Iya, tadi udah sampai ke situ. Tapi begitu ditanya maknanya ihdina, itu loh yang maksud saya. Begitu ditanya ihdina, kok dicampakkan begitu saja itu? Domir anta. Jadi kata ganti kamunya.
dirubah ya Pak Guru ya kan, di tulisannya kan, di pelajarannya kan kamu, berarti kita jadi rubah jadi engkau gitu, bisa ya Pak Guru ya? Kamu dan engkau sama kan dalam bahasa Indonesia. Iya. Oh iya, Iya, jadi cuman kalau kita, ini kan kuncinya di sini sebenarnya tadi. ya. Na'budu itu ibadah. Ibadah yang paling utama itu apa? Sholat, kan tadi gitu. Tapi, nah kemudian setelah sholat apa yang biasa kita lakukan setelah sholat? Kita berdoa. Itu kan berdoa itu adalah sebagai usaha kita minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita minta tolong kepada Allah kan nggak enak kita mengatakan kamu gitu kan nggak enak. Orang Indonesia kan ada rasanya. Kita kalau minta tolong kepada Allah kita mengatakan engkau tunjukilah kami. Baik ya. Terima kasih, Kita lanjutkan berikutnya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Yang menanyakan ad-dhalin ya. Yang menanyakan ad-dhalin masih jadi pertanyaan, apa sudah terjawab dengan sendirinya? Sudah terjawab Pak dari kata dolam. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Yang bertanya tentang kata al-maghdub masih jadi pertanyaankah atau sudah selesai dengan sendirinya? Pak Sutari dibuka mic-nya kalau ingin. Yang nanya al-maghdubi tadi saya, Pak Guru, masih. Ya, Pak Guru. masih. Oke, baik. Coba Pak Sutari amati kata itu ya. Kira-kira, gitu ya, kira-kira aja dulu. 3 pokoknya apa? Mim, go, sama do. Oke, bagus. Coba Pak Sutari amati lagu katanya, ya. Lagu katanya. Sama tidak lagu katanya pola kata al-maghdub dengan kata almarhum? Almarhum. 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 Ketemunya di situ. Sama apa tidak lagu pola katanya? Pola katanya sama Pak Guru. Oke, bagus. Coba di almarhum itu seingat Bapak 3 pokoknya apa? Ro, almarhum, almarhum. Mim, ro, sama ha. Iya, bagus. Sekarang lihat kata al-maghdub, pilihlah 3 huruf di mana huruf-huruf tersebut posisinya sama dengan ro, ha, dan mim. Yang sama adalah huruf mim, go, sama wo. Kelihatannya masih perlu diteliti lagi. Coba kita lihat ya. Nih. Huruf pertamanya alif. Huruf keduanya lam. Huruf ketiganya mim. Huruf keempatnya ghin dan ro. Huruf berikutnya ada dot dengan ha. Huruf berikutnya ada waw. Huruf berikutnya ada mim dengan ba. Yang diminta adalah yang sama posisinya dengan ro, ha, mim. Yang sama ro, ha, sama mim di situ berarti go, zo, sama wow. Ya, saya bantu ya karena waktu terbatas. Wow ini sama posisinya dengan wow, jadi tidak. Tuh, kan mim ini posisinya terakhir. Berarti di sini terakhir adalah ba. Jadi ghin, dot dengan ba begitu. Apa kesulitannya Pak Sutari? Nah, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ada ibu-ibu yang guru TK di sini, TK Islam?
Ada di antara ibu-ibu yang guru TK di sini ada? Enggak ada ya? Atau mungkin ibu bapak yang punya anak sekolah di sekolah SD atau sekolah TK Islam? Ada? Ada, Pak. Baik. Bu, dokter, anak ibu pernah diajarin oleh gurunya hadis tentang larangan untuk marah enggak? Pernah enggak? Lupa, Pak, saya. Nah, Kayaknya belum, lupa. Pak. Oh, belum. Siapa di antara ibu bapak sekalian yang punya anak, punya cucu, yang pernah diajarin oleh gurunya hadis larangan untuk marah? Takbab. Nah, Bu Komariah seorang. Tuh. Apa katanya, Bu? La takbab walakal jangan marah. Iya. La tagdob walakal jannah. Pak Sutari pernah dengar hadis ini? Belum, Pak Guru. Iya. Jadi nanti kalau ada cucu, ada anak yang belum sekolah TK atau SD, sekolahkan kepada Bu Komariah ya, nanti diajarin. Komariah guru TK. Apa katanya? Apa tadi katanya? Hadis yang melarang untuk marah? La takdo walakal jannah. Iya. Apa Pak Sutari? Wal takdob. La takdob. La takdob. Iya. La takdob walakal jannah. Walakal jannah. Iya. Kita persingkat. Mana tadi yang bermakna jangan marah? La takdob. Iya. Mana yang bermakna marah? Takdob. Iya. Siapa yang marah? Yang marah. Kalau dengan ciri begini, ada apa nih? Takdob berarti Pak di depan kamu. Iya, bagus ya. Mana dasarnya apa, Pak? Bodoh. Makna dasarnya apa, Pak? Ya, apa ya? Dulu ini jadi agdob marah. Apa makna dasarnya, Pak? Makna dasar artinya berarti apa namanya, telah ya, telah. Iya. Kelihatannya ini Pak Sutari ini masih ada kesulitan membedakan antara kata dasar, huruf dasar, dan makna dasar. Jadi kalau saya mengatakan makna dasar, Pak, itu istilah lainnya adalah arti dasar. Bisa diikuti, Pak? Ya, arti dasar ya. Berarti begitu. Itu namanya arti dasar. Saya sering mengatakan makna dasar. Oke ya. Apa tadi, Pak, makna dasarnya? Marah. Kalau itu makna dasarnya, berarti al-maghdub artinya? Maghdub itu bentuk masih belum. Berarti yang marah ini yang ada wawu jadi jamak. Baik. Ya, Ibu Bapak sekalian, ada yang ingat ilmu kita kalau ada mim di awal, wawu sebelum akhir, apa makna yang bisa dipahami? Apa ingat? Pasif. Bermakna pasif. Dulu begitu, Pak. Pasif. Betul. Jadi maknanya apa, Pak? Berarti kalau pasif jadi kata pasifnya kalau bahasa Indonesia pakai di kan, berarti
Dimarahi. Bagus. Kalau marahnya semakin tinggi disebut apa orang Indonesia? Marahnya sendiri marah. Apa ya? Sangat marah. Biasanya itu kalau di Indonesia itu biasanya dikaitkan dengan raja. Kalau marahnya raja kan bukan raja pemarah yang biasa. Tidak ada ide, Pak? Tidak, Pak Guru. Iya, itu namanya murka, Pak Sutari. Namanya apa, Pak? Aku lagi ngaji. Ada orang orang lewat ganggu. Namanya apa, Pak? Gimana Pak Guru dari Pak Guru? Ya. Namanya murka. Marah. Itu namanya murka. Murtad. Murka. Murtad ganti agama. Murka. Murka. Baik. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini terakhir, Pak Freddy. Pak Freddy, dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan di akhirat kelak ya, baik yang hidup sekarang dan sebagainya, ada Pak Freddy-nya? Pak Freddy? Ya Pak Guru, maaf barusan hilang. Ya Pak Guru, hadir. Ya, manusia kan ada banyak ya, dari zaman Adam sampai nanti manusia yang paling akhir ya. Siapakah di antara mereka manusia ya yang paling terpuji, Pak? Rasulullah. Namanya siapa, Pak? Muhammad. Oke, bagus. Bapak kebayang nggak manusia yang paling terpuji itu, yang namanya Muhammad itu, kalau ditulis Arab, hurufnya huruf apa saja? Mim, ha, mim, dal. Iya, bagus. Nah, sekarang coba Bapak amati nama manusia yang paling terpuji tersebut dengan kata yang tadi Bapak tanyakan. Adakah 3 huruf yang sama? Ada, Pak Guru. Bagus. Berarti itu tadi Muhammad adalah manusia yang paling terpuji. Namanya Muhammad. Itu apa? 3 huruf yang sama? Ha, mim, dal. Oke, bagus. Berarti ha, mim, dal itu memiliki makna dasar apa? Tadi berarti dari terpuji. Berarti terpuji, puji. Puji, Pak Guru. Iya, puji, bagus. Nah, coba sekarang Pak Freddy amati kata alhamdu. Itu kira-kira bentuk berapa? Alhamdu itu bentuk masdar 3. Iya. Pak Guru. Oke. Tadi makna dasarnya adalah puji, lalu Bapak menyadari bahwa itu adalah bentuk 3. Kalau digabungkan antara keduanya, maka alhamdu itu maknanya adalah alhamdu puji bentuk 3 berarti pujian kerjanya terpuji pujian. Iya, bagus. Jadi apa Pak maknanya? Terpuji. Memuji. Kata kerjanya memuji, kalau kata bendanya pujian. Nah, bagus ya. Jadi alhamdu itu bisa bermakna memuji, bisa bermakna pujian. Kira-kira yang paling cocok di situ yang mana, Pak? Kalau dalam konteks tersebut, memuji apa pujian? Pujian. Nah, bagaimana jadinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru bertanya dulu ya pujian. Saya masih belum memahami yang alnya itu, Pak Guru, yang di depan. Emang kita belum pernah belajar ya soal al ya? Al
Kita belum pernah belajar ya, al ya. Saya lupa lagi Pak Guru. Nah, oke, kalau lupa kita tanya teman-teman ya. Kita tanya teman-teman. Apa ilmu kita Ibu Bapak sekalian tentang al? Ada al tidak tidak mengubah arti. Terus apalagi yang Pak Freddy mau tanyakan? Ya itu Pak Guru. Itu aja. Ya itu. Ya. Udah pernah kita bahas ya. Ya. Ilmu kita. Al itu ada atau tidak. Dia tidak mengubah arti. Itu. Silakan Pak, apa jadi maknanya? Pujian lillah Allah bagi Allah Rob Tuhan Robil semesta alam. Iya. Dan bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, bagus. Terima kasih Pak Freddy. Ibu Bapak sekalian, kita sekarang sudah jam 2.30 ya. Artinya sudah waktunya kita istirahat. Tadi udah kita membahas banyak hal ya, Kalau seumpama ada pertanyaan, silakan disampaikan di WA group ya, di WA group untuk kita dokumentasikan, sehingga nanti kita bisa bahas, kita bisa komentari pada pertemuan kita yang akan datang. Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya diskusi kita dengan Pak Freddy yang menanyakan alhamdulillah, maka berakhir sudah pelajaran kita untuk siang hari ini. Di hari pertemuan kita yang akan datang, di hari Rabu, kalau kita bertemu lagi nanti ada dua hal yang akan saya minta. Yang pertama adalah saya akan meminta Ibu Bapak sekalian untuk menunjukkan bahwa Ibu Bapak sudah menyimpan ilmu penanda domir di luar kepala, tidak disimpan di dalam kepala, seperti tadi ya, huwa tandanya apa, hum tandanya apa, dibentuk satu dulu. Kemudian berikutnya target kita adalah Ibu Bapak bisa menunjukkan pemahaman terkait dengan makna dasar, makna pokok, makna yang cocok dari surah Al-Fatihah berdasarkan apa yang kita kaji hari ini. Itu dia Ibu Bapak sekalian, bahan untuk evaluasi kita pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Untuk itu mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.